Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Zaki. Di sini profesi saya sebagai guru mata pelajaran PAI di SMP 1 Ambulu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, sehat fisik, sehat mental maupun sehat dalam segala kekurangan. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita unjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Nabi akhir zaman yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu, yang ditandai dengan datangnya syariat ad-dinul Islam atau agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini di tahun ajaran baru, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Selanjutnya, perkenalkan, saya Muhammad Farhan Zaki, bisa dipanggil Bapak Farhan, selaku guru PAI jenengan yang baru dari kelas 9B, menggantikan guru yang lama, Bapak Arif, yang sudah mencapai pensiun. Langsung menuju ke topik utama kita dalam membuka pertemuan pada pagi hari ini. Saya akan menjelaskan tentang sholat, dan monggo teman-teman atau adik-adik siswa buka dulu buku. Saya beri waktu 15 menit untuk membaca materi, dan jenengan semuanya kesimpulan dan keyword atau kata kuncinya ditulis. Sudah cukup, 15 menit telah berlalu. Semua murid-murid sekarang rangkumannya dikumpulkan ke saya seadanya dan semampunya, karena saya tidak akan memaksa, dan jika Anda terlalu mengentengkan atau menyepelekan sebuah hal kecil dari sebuah tugas, yaitu yang dinamakan rangkuman, maka kalian akan menyepelekan dalam semua hal. Monggo rangkuman dikumpulkan. Sekarang sudah ada 30 rangkuman yang dikumpulkan ke saya, kurang 6 anak lagi. Bisa kita lewati langsung. Tadi apa yang jenengan peroleh dari buku tersebut, kita kesampingkan dulu materinya. Kita bacakan tata tertib atau peraturan dalam mata pelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. 1. Menjaga etika dan sopan santun. Pertama, karena apa? Nilai sikap atau tata krama itu mempengaruhi semuanya. Dari persentase nilai sikap, yaitu 50% nilai sikap, 25% nilai ujian, 25% nilai dari keseharian, baik itu tugas kelompok individu, tapi ditekankan di mata pelajaran saya yaitu PAI, penekanan pada tugas itu bersifat individu, meskipun nanti akan dibuat beberapa kelompok dan kelompok tersebut tidak dapat berpindah-pindah, jadi fix
setelah menjaga etika dan tata krama. Yang kedua yaitu sebisa mungkin teman-teman adik-adik siswa dari kelas 9B itu sedisiplin mungkin pada waktu mata pelajaran saya. Saya akan memberikan opsi kepada jenengan, yaitu ketika keterlambatan guru itu lebih dari 15 menit atau 20 menit, itu bisa dikosongkan kelasnya. Itu peraturan bagi saya dari mata pelajaran PAI dan tidak mempengaruhi mata pelajaran lain. Ketika 20 menit saya tidak datang, maka kelas bisa dikosongkan, dan ketika jenengan 20 menit tidak datang, maka ya kalau masalah presensi atau absensi apa kata saya, maka ketika jenengan tidak disiplin, nilai sikap dikurangi karena secara tidak langsung menyepelekan, kecuali satu sakit, kedua ada kendala, ketiga yaitu lain-lain, bisa disuruh guru lain, sebisa mungkin izin. Ya, langsung saya terangkan materi pertama dengan fokus topik, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah kita bedah menjadi dua kata, yaitu sholat dan jamaah. Sholat yaitu ibadah, sholat yaitu rukun Islam yang kedua dan bersifat fardu ain, wajib, tidak dapat diwakilkan. Di pelaksanaan sholat yaitu sesuai dengan syariat Islam yang berdiri di daerah tersebut. Dengan contoh, subuh di daerah Papua berbeda dengan subuh di daerah Aceh. Perbedaannya di mana? Di waktu subuhnya. Waktu subuh di Aceh itu jam 02.00 waktu Indonesia Timur. Lebih dahulu 2 jam daripada yang di Aceh, yaitu pukul 18.30 WIB. Itu menandakan apa? Jadi syariat Islam itu tidak bisa mengubah budaya atau ketetapan dari sebuah daerah. Karena apa? Islam itu bukan budaya, tapi Islam itu sebuah tatanan. Ketika kita menyepelekan sebuah budaya dalam artian kita membela nilai keislaman, secara tidak langsung jenengan merusak konsep budaya yang ada di suatu daerah. Yang selanjutnya, setelah dilaksanakan dengan waktu-waktu tertentu, sholat memiliki fadilah yang sangat banyak, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengurangi dosa-dosa kita. Yang ketiga, memperbaiki hubungan kita, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Dan dari kata berjamaah yaitu sebuah ibadah. Berjamaah yaitu ketika seseorang melakukan sebuah ibadah atau tindakan yang dilakukan secara bersama-sama, bukan sendiri. Kalau sendiri, keutamaan sholatnya dalam hal pahala itu dihitung menjadi 1 derajat. Nabi menegaskan,
pada sebuah hadis, yaitu sholatul jamaati afdalu min sholatil fadi bis sab'i wa ishrina darajah, yang memiliki arti bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Karena apa? Pengangkatan derajat sholat berjamaah yaitu 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian. Apakah bisa dimengerti dari teman-teman? Monggo kalau ada yang kurang atau ada salah cakap dari Bapak, jenengan catat dulu. Nanti akan saya buka sesi tanya jawab untuk menanyakan kekurangan dari materi saya. Setelah sholat berjamaah, ada seorang ulama pernah berkata, ketika seseorang tersebut menjaga sholat jamaah dalam waktu 40 hari, maka dia akan terpisah dari fitnah. Kalau bahasa Jawanya itu daerah dirasani gitu loh. Karena apa? Banyak orang ketika dia alim, ketika dia memiliki kualitas ibadah lebih baik daripada orang lain, maka dirinya akan dicap, oh arek kae lo sok suci, dia itu lo ibadah buat pamer. Nah, seperti itu. Maka dalam bersolat, hal itulah yang dihapus atau tidak akan diberikan oleh Allah. Karena apa? Semakin kita lebih baik, semakin kita menata niat untuk berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Pada materi ini saya cukupkan. Lebihan waktunya jenengan kumpulkan di LKS. Kumpulkan pada tugas 13. Tugas 1 ya, itu ada uji kompetensi 1 di halaman 15. Teman-teman kerjakan ABC sebisanya. Bukan konsep sebisanya nanti ketika kamu enggak, oh aku garap yang A saja dah, kan sebisanya gitu. Bukan, sebisanya di situ dalam artian jenengan menjawab, jenengan mengerjakan tugas atau mengerjakan soal, baik itu benar tidaknya saya tidak akan menilai. Saya menilai daripada tingkat kesungguhan jenengan semua dalam mengikuti mata pelajaran saya. Yang selanjutnya sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dicukupkan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu dari Cahya. Bagaimana Bapak ketika kita tidak sholat itu, bagaimana caranya? Toh kita akan memiliki niat baik. Cara untuk mengganti sholat yaitu dengan cara mengqadha. Mengqadha itu artinya apa? Kita itu mengganti. Kita tidak sholat subuh, kita ganti, kita sholat duhur dengan niat sholat fardu. Setelah sholat duhur kita qadha sholatnya, gitu loh. Yang kedua ada dari saudara Rizal, yaitu pertanyaannya, sepenting itukah Bapak urusan kita dalam sholat, sampai-sampai kok banyak orang meninggalkan sholat demi yang lain gitu. Ya, sholat itu penting dan itu bersifat mendesak. Oh, bukan mendesak tok sih, dan itu bersifat wajib, tidak dapat digantikan. Karena apa? Ketika kita menjaga sholat, kembali ke yang tadi, ketika kita menjaga sholat,
maka sholat yang akan menjaga kita. Ya, saya mungkin saya kira cukup. Lebihan waktu ada 30 menit. Monggo jenengan semua gunakan secara efisien. Saya tidak membatasi. Saya akan mengajar selama mungkin ya setengah jam pertama. Karena apa? Titik fokus murid itu ada di 15 atau 10 menit pertama. Semakin kita mengajar, semakin kita menuntut murid untuk belajar tanpa ada kemauan, maka cara itu tidak efektif. Apakah bisa dipahami teman-teman? Itu cukup dari saya. Jangan pernah menyerah, teruslah berusaha, karena lebih baik mencoba gagal daripada tidak sama sekali. Kita baca doa pulang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqaddu bil hawaij wa tunallu bir raghaib wa husnul khatimah wa yustasqal wa ma'u bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqiyalana wa qarabati lana fid dinina. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.